Halo pemirsa, seorang remaja berlagak koboi menodongkan senjata api ke pengguna jalan di kawasan Daan Mogot, Jakarta Barat babak belur jadi bulan-bulanan warga. Saya Syafina Nasyar, kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap. Diduga akibat menghindari jalan yang rusak, 5 kendaraan terlibat kecelakaan beruntun di Jalan Lintas Sumatera Asahan, Sumatera Utara. Tidak ada korban jiwa pada kejadian ini, namun arus lalu lintas sempat tersendat. Sebuah minibus mengalami kerusakan di bagian depan setelah menabrak truk berukuran sedang dari belakang di Jalan Lintas Sumatera Asahan, Sumatera Utara. Truk mengalami kecelakaan setelah dihantam bus dari arah berlawanan. Kecelakaan berawal saat sebuah bus lintas provinsi melaju kencang dari arah Medan menuju Rantau Prapat. Tiba di lokasi kejadian, bus hilang kendali saat menghindari jalan yang rusak dan menabrak truk berukuran sedang dari arah berlawanan. Namun jarak yang terlalu dekat membuat minibus yang ada di belakang truk sedang tak bisa menghindar. Sementara di belakang bus, 2 mobil bak terbuka juga mengalami nasib yang sama. Polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP dan memburu sopir bus yang kabur. Awalnya Rapi ini yang nabrak pickup. Oh, Rapi pickup. Nah, itu pertamanya. Baru menyusul lah ini, Polisier. Rapinya datang dari mana, Pak Rapi? Rapinya datang dari Medan lah. Dari Medan, orang ini dari Rantu. Pickup dari Rantu. Menghindari kemacetan, 5 kendaraan yang terlibat kecelakaan segera dievakuasi. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri melaporkan. Sekelompok pemuda diduga anggota geng motor berulah mengeroyok dan menganiaya 2 orang pengendara saat melintas di jalan di Kota Medan. Aksi brutal geng motor terekam video amatir dan viral di media sosial. Aksi brutal sejumlah anggota geng motor menganiaya 2 orang pengendara di Jalan Wahid Hasim, Kota Medan ini terekam video amatir dari warga. Para pelaku langsung menyerang dan merusak motor korban saat bertemu dan berhenti di persimpangan jalan. Belum diketahui pasti motif dari aksi pengeroyokan ini. Saksi mata menyebut kedua korban langsung dianiaya para pelaku yang bertemu di jalan. Sebelum dianiaya, motor korban sempat dipepet hingga terjatuh. Pengendara datang dari sana, dipepet kemari. Dari sini dijatuhkan di situ dipukuli. Jadi dari situ langsung keluar. Kurang lebih ada 8 orang, Bang. Aksi brutal geng motor ini terjadi tak jauh dari markas Brimob Polda Sumatera Utara. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution melaporkan. Warga tangkap seorang pria yang nekat menodongkan senjata api ke arah pengguna jalan di kawasan Daan Mogot, Jakarta Barat. Pelaku sempat jadi bulan-bulanan warga sebelum diserahkan ke Polsek Cengkareng. Bawa pistol GTA ini. Berlagak bak koboi jalanan, seorang remaja meresahkan dengan menodongkan senjata api ke pengguna jalan di kawasan Pesing Raya dan Mogot, Jakarta Barat. Woi, kabur. Warga yang kesal melihat ulah pelaku yang membahayakan menangkap dan sempat menghakiminya di tengah jalan. Mampus. Dari aksinya ini, pelaku berinisial FX 25 tahun nyaris melepaskan tembakan pada seorang petugas keamanan yang akan mengamankannya. Sama di pinggir jalan tuh dia todongin senjata orang-orang lewat. Nah, lantaran emang udah masuk ke wilayah kita, mau nggak mau kita tanganin. Kita tangkap. Di sini juga sempat masih ada orang dari Polsek juga membantuin. Nah, saya tetepin, saya mau ambil pistolnya, dia lari ke situ. Lari ke seberang. Dia kokang, mungkin nggak tahu kenapa ya, dia arahin ke saya nggak keluar. Ya udah akhirnya saya kejar, dianya kabur, kena di tengah-tengah jalan, Bang.
Pelaku yang diketahui tidak memiliki pekerjaan ini langsung dibawa ke Polsek Cengkareng beserta senjata untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan. Pemirsa, pelaku pembunuhan satu keluarga seniman Anom Subekti di Rembang, Jawa Tengah diduga dendam dengan korban. Hasil penyelidikan polisi diduga pelaku dendam dengan korban. Usai diotopsi di rumah sakit, jenazah Anom Subekti, istri, anak, serta cucunya dimakamkan. Danang, orang tua Galih Lintang, menangis histeris saat jenazah orang tuanya, putrinya, serta adiknya tiba di Padepokan Ongkojoyo Turus Gede, Rembang setelah diotopsi di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Sutrasno. Galih Lintang yang berusia 11 tahun turut menjadi korban pembunuhan bersama kakek dan neneknya. Galih ditemukan tewas dalam satu kamar bersama Alfitri, putri Anom Subekti. Usai disalatkan dan prosesi oleh keluarga serta para seniman dan warga, keempat jenazah dimakamkan di TPU Kunir yang tak jauh dari Padepokan. Sejumlah seniman dari berbagai daerah ikut mengantar pemakaman jenazah karena Anom Subekti dikenal tokoh seni yang memperjuangkan budaya Ongkojoyo, ketoprak, wayang kulit, gamelan, hingga seni ukir. Anom Subekti juga dikenal memproduksi perangkat gamelan Jawa. Keempat jenazah dimakamkan secara berdampingan. Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan dengan memeriksa sejumlah saksi dari keluarga maupun warga. Selain itu, polisi juga menurunkan anjing pelacak untuk menelusuri jejak pelaku pembunuhan. Polisi juga telah memeriksa CCTV yang terpasang di Padepokan Ongkojoyo milik Anom Subekti. Hasil penyelidikan polisi diduga pelaku lebih dari satu orang. Dugaan yang kita duga sementara itu dendam. Karena kenapa kami menyimpulkan dendam? Karena yang menjadi korban yaitu satu keluarga, namun tidak ada barang-barang yang berhasil atau barang-barang yang diambil oleh pelaku. Jadi kesimpulan kami ini adalah dendam yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban. Sejumlah warga sekitar Padepokan hampir semua mengetahui adanya tamu yang datang membawa sepeda motor malam hari sebelum 4 korban ditemukan tewas. Namun warga tidak curiga karena sehari-hari Anom Subekti sering didatangi tamu dari berbagai daerah. Ntar jam 11 pulang dari sini, 11 malam, dari rumahnya Mas Danang itu ya. Itu ada sepeda motor satu. Iya, helmnya putih. Motornya tahu nggak? Nggak tahu, saya dari arah Pantura ini kok. Saya nggak berani ke situ lah. Soalnya biasa kan kiambake pijet. Jangan kira itu pijet ya? Iya, kira saya pijet. Nah, saya tanya tukang pijet, mau? Enggak. Aku gak dibengi gak kok kono, Mas. Anom Subekti ditemukan tewas bersama istrinya dengan luka di wajah, sementara anak dan cucunya yang masih di bawah umur ditemukan tewas di kamar berbeda dengan kondisi luka. Tewasnya keluarga tokoh seni Ongkojoyo Rembang ini saat pembantu rumah tangga datang pagi hari akan memasak, mendapati Anom Subekti tewas dalam kamar. Teriakan pembantu Anom Subekti mengundang perhatian warga. Tapi kejadiannya nggak tahu. Tapi tadi malam jam 12 malam itu ada sepeda motor yang knalpotnya tuh jeblok. Dia tuh wirawiri gitu. Sampai depan rumah saya belok lagi. Depan rumah saya belok lagi gitu. Jam 12 malam. Jalan depan itu Bu ya? Iya, jalan depan. Salah satu korban meninggal Galih Lintang, putri dari Danang dan cucu dari Anom Subekti. Menurut Danang, orang tuanya, Galih menginap di rumah kakeknya karena akan merayakan ulang tahun istri Anom Subekti. Hasil penyelidikan polisi, 2 handphone Anom Subekti hilang diduga sebagai upaya pelaku menghilangkan jejak percakapan dengan korban. Dari Rembang, Jawa Tengah, Musa Musyafa, iNews melaporkan. Pemirsa, terjerat narkoba, mantan suami artis Dina Lorenza, Gatan Saleh Hilabi, ditangkap bersama dengan temannya di salah satu villa di Purwakarta, Jawa Barat. Dari tangan keduanya disita 5 kg lebih ganja dan sepucuk senjata api serta puluhan butir peluru bersama dengan 1 klip plastik berisi sabu dan alat isapnya.
Gatan Saleh Hilabi, 43 tahun, mantan suami pesinetron Dina Lorenza ini digiring petugas dari tahanan Polres Purwakarta bersama seorang temannya, Farhad. Gatan ditangkap saat narkoba di salah satu villa di kawasan Wanayasa, Purwakarta, Rabu 3 Februari lalu. Saat penangkapan, pelaku kedapatan tengah menghisap ganja dan sempat membuang bungkusan rokok yang ternyata berisi 2 linting ganja. Dari penggeledahan, petugas menemukan sejumlah barang bukti diantaranya 5,8 kg ganja, senjata api beserta 73 butir peluru, serta sabu dan alat isapnya. Penggeledahan di villa tersebut dan didapati sebuah senjata api jenis Glock 17 buatan Austria dengan 73 butir pelurunya yang sesuai dengan senjata api tersebut. Polisi masih menyelidiki pemasok ganja pada kedua pelaku. Gatan dan temannya bakal terjerat pasal tentang penyalahgunaan narkotika, terancam penjara seumur hidup. Sementara untuk kepemilikan senjata api, kasusnya diserahkan ke Satreskrim Polres Purwakarta. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan melaporkan. Seorang ibu rumah tangga menganiaya suaminya hingga mengalami luka bakar. Hingga kini pelaku masih diburu polisi. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi, tetap di Sergap.